Shalom. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua dalam keadaan yang prima, baik. Anugerah Allah tetap tinggal bersama dengan kita. Hari ini, saya tertarik dengan lagu yang relatif baru, tapi tadi saya kira pujian pertama ya. Pujian pertama kita perhatikan kata-katanya. Lagu pujian. Pujian itu yang tadi ya. Bukan lagu penyembahan. Iya, jalan tak selalu rata. Ya, boleh ditayangkan teksnya? Ada? Oke, perhatikan kata-kata ini bagus sekali ya. Jalan tak selalu rata ya. Memang jalan hidup kita nggak selalu rata. Kita nggak selalu mengalami hal yang tetap konstan sama ya. Hidup ini dinamis. Ada banyak perubahan-perubahan yang bisa terjadi, ada banyak tantangan-tantangan yang diperhadapkan di depan kita, ya. Kemudian kadang kita harus mendaki gunung yang tinggi. Wah, rasanya berat sekali. Kemudian kadang kita berada di lembah yang sangat curam sekali. Kemudian semua itu harus kita hadapi, kita jalani dan apa dikatakan? Pada akhirnya kita bisa berkata, ku berlari, tiada lelah. Ku berjalan, tiada lemah. Kemudian, karena Tuhan, maka ayat yang berkata, ayat berapa tuh? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu sebabnya hari ini saya mau berbicara tentang tema satu tema yang saya beri judul yaitu daya tahan hidup. Daya tahan hidup. Nah, daya tahan itu apa sih? Udah tahu dong. Apalagi kita belum lama ini digempur dengan situasi yang sangat mencekam. Dalam pandemi COVID-19, dunia belum pernah mengalami dan tentu tidak memiliki pengalaman mengatasi atau menghadapi situasi yang demikian. Infeksi penularan yang sangat cepat terjadi dan membahayakan nyawa manusia, maka tersisa kesimpulan bergantung kepada daya tahan setiap orang, daya tahan tubuh itu. Di dalam menghadapi situasi yang demikian. Nah, demikian juga dalam hidup kita yang memang kadang kita harus mendaki gunung yang tinggi, kadang kita harus berada di lembah yang begitu kelam, kadang kita harus berhadapan dengan hal-hal yang sangat sulit. Maka tergantunglah di sini bagaimana daya tahan hidup kita menghadapi semuanya itu. Bagaimana daya tahan tubuh menghadapi serangan sakit penyakit yang begitu mudah bisa menjangkiti setiap orang, apalagi di akhir zaman ini. Ada berbagai macam sakit penyakit yang bisa terjadi. Nah, mari kita tengok dulu firman Tuhan, apa yang dikatakan di dalam Ayub, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-10. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10, coba kita baca bersama-sama. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Oh, ini sudah ada. Sorry, di sana masih beda. Oke. Sorry. Oke. Ya, kita bacanya dengan suara keras bersama-sama ya. 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan. Amin. Benar, timbul seperti emas. Jadi ia tahu jalan hidupku. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang paling tahu siapa saya, siapa kita masing-masing. Dia kenal, dia tahu jalan hidup kita. Dan kalau dia menguji, yakinkah kita mampu berkata, aku akan timbul seperti emas. Nah, ayat selanjutnya mari kita coba baca.
Oke. Boleh dibantu aja ya biar lancar. Saya belum familiar. Oke, ayat selanjutnya mari perhatikan, saya bacakan begini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, kalau kita bicara tadi bagaimana kita bisa timbul seperti emas, nah kembali ini bergantung apa memang bahan dasar kita membangun hidup diri kita ini, entah itu dari emas kah, dari perak kah, batu permata kah, kayu kah, rumput kering atau jerami. Nah, ayat selanjutnya mari kita baca lagi dalam Lukas pasal 3 ayat 17. Maka dikatakan alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Seandainya bahan dasar kehidupan kita ini bisa terbakar, maka kita akan menjadi debu jerami yang juga akan berada pada situasi yang sangat tidak menyenangkan. Allah ingin mengumpulkan gandum di antara lalang. Nah, bagaimana kehidupan kita ke depan? Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Hidup adalah perjalanan waktu yang penuh perjuangan. Perjalanan hidup kita tidaklah mudah, yes. Penuh tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, maka kita harus berhadapan dengan beragam ujian hidup dan pencobaan yang akan menjadi warna kehidupan kita. Nah, di saat-saat seperti itu, pilihan yang sulit, keputusan yang tepat, di antara semua pilihan yang sulit itu harus tetap dibuat. Dan tentu keputusan-keputusan itu akan sangat menentukan. Nasihat Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 bagian A berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Dalam gambar tersebut menggambarkan bahwa berjuanglah melalui pintu yang sempit. Setiap orang kepengen jalan pintas pintu yang besar. Ada saat-saat di mana kita berhadapan dengan pilihan yang mana yang akan pilih. Kebanyakan orang tentu akan memilih jalan yang mudah baginya. Sulit buat orang untuk menghadapi situasi-situasi. Setiap orang memiliki daya tahan, daya juang yang berbeda-beda. Nah, hidup ini seperti pertandingan iman. Tapi Tuhan melalui firman yang tadi kita baca oleh Rasul Paulus dituliskan bahwa yuk kita berjuang dalam pertandingan iman yang benar. Bagaimana iman kita ini bisa benar di hadapan Allah agar kita bisa mampu menghadapi berbagai ujian kehidupan. Nah, untuk dapat bertanding dan merebut hidup berkemenangan, maka diperlukan stamina, diperlukan daya tahan tubuh yang prima, dibutuhkan semangat juang yang tinggi. Daya tahan tubuh atau lebih sering dikenal dengan imunitas, ya. Bagaimana kita memiliki kekebalan tubuh menghadapi berbagai ujian, berbagai sakit penyakit, berbagai virus, kuman penyakit yang ada di sekitar kita. Itu diperlukan dan sangatlah penting untuk menjaga tubuh kita dari serangan berbagai penyakit yang tadi bisa melemahkan. Nah, ketika daya tahan tubuh lemah, maka tubuh sangat mudah diserang oleh berbagai penyakit. Ketika daya tahan rohani kita juga lemah, maka kita mudah juga akan berhadapan dengan berbagai perkara rohani yang membuat kita bisa menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya penting untuk menjaganya agar tetap dalam keadaan yang prima.
Nah, dalam konteks bacaan yang tadi sudah kita baca dalam kitab Ayub, maka ditampilkanlah salah satu tokoh Alkitab yang kita bisa lihat yang tidak asing bagi kita, adalah tokoh Ayub. Ayublah yang menjadi teladan yang baik bagi orang percaya, bagaimana ia menyikapi setiap persoalan pergumulan kehidupannya. Ia tantangan, ujian, pencobaan dari berbagai aspek. Bagi iblis itu adalah pencobaan, bagi Tuhan itu adalah ujian. Bagi iblis ingin menjatuhkan, bagi Tuhan ingin mengangkat kita lebih naik lagi. Nah, kembali lagi dalam menghadapi semua cobaan ujian hidup ini, kembali berpulang bagaimana daya tahan hidup kita ini menghadapi semuanya. Nah, kita bisa lihat pada akhirnya ternyata Ayub memiliki daya tahan hidup yang luar biasa, daya tahan rohani yang luar biasa, sampai akhirnya Alkitab mencatat sesuatu yang happy ending, sesuatu akhir hidup yang menyenangkan. Alkitab menulis, menyaksikan, dan memberikan contoh teladan yang baik buat kita, bahwa Ayub akhirnya bisa menerima berkat Tuhan. Bahkan bukan cuma dikembalikan seperti semula, bahkan berlipat ganda. Nah, persoalannya sekarang kembali kepada saya dan saudara. Kita mau belajar bagaimana sih kita bisa memiliki daya tahan hidup yang prima di tengah pergumulan hidup yang semakin berat. Yang pertama, mari kita lihat bahwa kita butuh membangun dan menjaga setelah itu pola hidup rohani yang sehat. Tadi ketika kita membangun pakai yang mana? Bahan dasar yang kita mau bangun ini emas, perak, apalagi batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Tergantung. Kebanyakan orang kan kepengen sesuatu yang lebih mudah didapat di dalam hidup ini. Apa yang ada di sekitar kita saja kita ambil. Tetapi kalau kita ingin benar-benar seperti Ayub yang berkata, kalau ia atau ketika ia pun menguji aku, maka aku bisa pastikan aku akan timbul, aku akan keluar, aku akan tampil seperti emas. Aku tidak akan mudah terbakar. Aku tidak akan binasa, tetapi aku akan tampil seperti emas. Nah, untuk bisa seperti ini ayatnya, memang bukan cuma daya tahan tubuh diperlukan. Ada faktor lain yang tidak masuk dalam khotbah ini. Karena itu kalau mau dibahas tentu ada aspek-aspek lain yang diperlukan agar kita bisa timbul seperti emas. Tapi di antara itu adalah faktor yang saya bicarakan hari ini. Bagaimana pentingnya daya tahan. Kan daya tahan hidup akan membawa kita akhirnya keluar seperti emas, bukan seperti bahan lainnya yang tidak lebih baik daripada itu. Nah, setelah kita mampu bisa membangun pola hidup rohani yang sehat, sama halnya seperti kalau kita ingin memiliki imunitas tubuh yang baik, yang prima, maka kita perlu pola hidup dan pola makan yang sehat. Kita perlu berolahraga, kita perlu masukkan asupan makanan yang baik. Demikian juga perkara rohani di hadapan Allah. Nah, firman Tuhan menulis bahwa 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi kita memerlukan bukan hanya daya tahan tubuh, tetapi juga daya tahan rohani untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, karena iblis akan terus berupaya dengan berbagai caranya, akan berupaya untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ia akan memberikan sesuatu daya tarik yang lebih daripada apa yang sifatnya rohani. Sehingga hal-hal yang lebih menarik dan memikat hati itu cenderung membawa kita lama-kelamaan tanpa disadari akan membuat kita jauh dari Tuhan. Dan ketika kita jauh dari Tuhan, disitulah kemudian kekuatan kita menjadi lemah. Karena dikatakan oleh Alkitab,
Yesus itu seperti pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Jikalau kita ingin supaya kita bisa bertumbuh baik, maka kita harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar itu. Kita sering berkata bahwa Tuhan itu kekuatan. Kita bisa berkata bahwa aku bisa menanggung segala perkara di dalam Yesus. Nah, berarti pokoknya di sini bagaimana kita bisa memperkaya Yesus hidupnya di dalam kita. Bagaimana kita bisa memberikan luang yang lebih kepada Yesus untuk bisa berkarya dalam hidup kita. Ayub, next slide, dikenal sebagai seorang yang saleh. Yes, kesalehannya tidak terjadi begitu saja. Di kitab Ayub pembuka pertama dituliskan tentang profilnya Ayub. Ia adalah seorang yang saleh. Tapi yang namanya saleh atau kesalehan tidak terjadi seketika. Perlu dibangun, perlu dijaga setelah itu. Ia membangun dan menjaga pola hidup rohani yang sehat dengan bergaul erat dengan Tuhan. Sebagai sumber kekuatan. Sampai-sampai iblis memperhatikan dan menjadi cemburu. Bahkan berpikir, wah kalau aku jauhkan dia dengan berbagai cobaan lainnya, apakah ia masih tetap bergaul dengan Tuhan? Apakah dia masih tetap di dalam Tuhan? Nah, setiap beribadah, membangun mezbah pujian dan penyembahan, tekun berdoa, bersaat teduh dalam hadirat Allah, menjadi pola hidup rohani yang sehat, sehingga ia mampu memiliki daya tahan hidup yang kuat ketika iblis mencobainya, ketika Allah mengujinya, sampai akhirnya ia punya keyakinan yang kokoh bahwa ia akan timbul seperti emas. Dan saya berharap saya dan saudara jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam menghadapi berbagai persoalan, kita bisa lihat bahwa kita akan juga bisa mampu mengatasinya, bahkan keluar sebagai pemenang. Saat ini seringkali kita diuji dengan penyakit. Ada banyak orang yang mengalami sakit. Dan kemudian sakitnya juga mulai berat. Bukan cuma sekedar sakit flu, ya, batuk pilek atau sakit penyakit yang biasa. Kadang sampai kepada tumor, kepada kanker. Nah, saya melihat ketika saya menghadiri ibadah Rockris 84 di mana alumni seangkatan saya di tahun 1984 sorry. Di tahun 1984 kami tiap bulan pasti ada ibadah. Saya seringkali berkata kepada komunitas ini yang terdiri dari orang-orang yang sudah sukses, dan diantaranya juga tentu ada yang biasa-biasa. Tapi mayoritas sukses. Di antara mereka ada cucu Nestle yang menjadi sponsor banyak dalam pertemuan, sehingga kadang-kadang kalau ada event, dia supply itu susu beruang, dia supply sesuatu yang lain. Bahkan sempat saya menerima satu kotak yang besar, dikirim ke rumah untuk meningkatkan imunitas. Nah, di saat itu saya sering kali berkata kepada mereka, kamu ini saya bingung kalau saya disuruh khotbah di antara semua komunitas ini, khotbah apalagi yang mesti saya sampaikan kepada kalian. Dan saya jujur berkata kepada kalian itu bahwa kalian bahkan lebih dari pendeta. Artinya ini orang-orang yang ada komunitas itu rohaninya begitu luar biasa, lebih dari pendeta. Satu di antaranya yang bersaksi yang saya dengarkan, mengalami kanker. Suaminya punya kanker yang mengerikan. Tapi saya lihat seorang istri ini punya kekuatan iman yang luar biasa. Mendampingi suami yang berjuang antara hidup dan mati. Luar biasa. Setiap hari dia berdoa, diolesi dengan minyak. Dia kuatkan suaminya untuk tetap berjuang. Dia berkata, kamu harus hidup. Anak-anak perlu dibiayai. Kamu harus hidup. Kamu harus berjuang. Kamu harus bertahan. Kondisi stadium yang sudah berat. Dan satu ketika dia harus menghadapi operasi. Tapi sebelum operasi dilakukan, mereka berdoa. Mereka bergumul.
Sampai akhirnya singkat cerita, mujizat terjadi, dokter bingung. Obat apa yang kalian berikan kepada suami Anda? Sehingga tidak perlu dilakukan operasi. Yang tidak mungkin tetap bisa mungkin. Karena ada dua pribadi yang memiliki daya tahan hidup, daya tahan rohani yang kuat. Kanker, tapi bisa disembuhkan. Secara medis mungkin akan berakhir dengan kematian. Tapi kita masih punya Tuhan yang besar. Dan ketika mujizat terjadi, jangan lupa, seringkali ini manusia mengecilkan Tuhan dan berkata penyakitnya ringan kali, baru gejala kali, salah analisa kali dokternya. Loh, kalau sampai dia COVID baru tahu kan. Tapi kalau Tuhan mengadakan perkara-perkara yang ajaib, kita seringkali tidak meninggikan Tuhan. Bukankah karena aku punya Tuhan yang besar? Ketika kita naikkan pujian, sadar enggak bahwa benar saya punya Tuhan yang besar? Ayub sadar, dia tahu saya punya Tuhan yang besar. Kadang-kadang orang tidak memberi kekuatan. Teman-temannya datang berpikir yang beda. Tapi dia harus punya keyakinan dalam Tuhan yang kokoh. Yang pertama tadi ingat apa? Mari membangun dan menjaga pola hidup rohani yang sehat. Dengan cara bagaimana? Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Beribadah kita bagaimana? Apakah kita setia dalam beribadah? Bagaimana pola rohani kita bangun asupannya? Seperti kita perlu berolahraga, latihan badani. Kalau kita pikir-pikir saya perlu ini, saya perlu itu. Sekali lagi diingatkan, latihan-latihan yang sifatnya badani, jasmania kita ini terbatas gunanya. Memang baik untuk hidup kita, support di dunia ini. Tetapi ada satu yang jauh lebih penting katanya, yang bukan cuma berguna di dunia ini saja, tapi di dunia yang akan datang, yaitu ibadah kita. Itu sebabnya saya mendorong jemaat ini harusnya penuh. Jemaat ini harusnya nggak ada bangku yang kosong. Jumlah jemaat ini melampaui ketersediaan bangku di tempat ini. Itu sebabnya bangku banyak yang nganggur sampai di sekretariat di bawah. Nggak bisa kita gelar. Percuma digelar orang yang nggak ada. Tapi dulu kita pernah sampai penuh di sini. Yuk kita yang masih bertahan sekarang. Kita bertahan sampai daya tahan kita perlu dikokohkan. Karena hari-hari ke depan semakin jahat. Yang kedua, penting juga buat kita agar kita memiliki daya tahan hidup yang baik, yang kokoh, yang kuat. Yaitu mempercayai Allah dalam segala situasi dan kondisi. Nah, firman Tuhan menasihatkan dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ada banyak perkara-perkara sulit yang akan kita hadapi. Dan di dalam kita bisa menghadapi semua perkara sulit itu, firman Tuhan mengajar agar kita itu serahkan hidup kepada Tuhan. Percaya saja sama Dia bahwa kita tidak seorang diri, ada Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi buat siapa? Enggak semua orang. Tapi buat mereka yang mengasihi Dia. Dan teristimewa buat mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Karena itu dikatakan dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9, percayalah kepadanya kapan? Enggak cuma di waktu senang. Enggak cuma ketika saya dapat sesuatu jawaban doa seperti yang saya harapkan. Tapi ketika doa saya tidak mengalami seperti yang saya harapkan, bahkan kok jadi lebih 180 derajat berbeda. Enggak cuma baru
1-2 bulan, sudah setahun 2 tahun aku menanti, tapi kok belum juga ada pembelaan. Tapi Tuhan ajar kepada saya dan saudara, percayalah kepadanya setiap waktu. Setiap waktu. Di saat kita turun ke lembah yang kelam, masihkah kita bisa percaya kepada Tuhan setiap waktu, hai umat? Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayub punya pondasi yang kokoh, sehingga goncangan hidup yang dialaminya, tetap Alkitab bisa memberikan testimoni kesaksian hidup Ayub dengan perkataan yang dicatat oleh Alkitab, apa yang dikatakan Ayub. Pencobaan pertama datang, pencobaan kedua datang, pencobaan ketiga datang. Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa. Bahkan dicatat pertama kali Ayub digoncang. Maka Ayub memiliki sikap yang hebat. Yaitu Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan. Sesuatu yang kita kasihi. Sesuatu yang begitu melekat erat dengan kita. Dan kemudian hal itu hilang dari kita. Mampukah tetap kita bersyukur kepada Tuhan? Mempercayai Allah, next slide, berarti nggak cuma sekedar bicara aku percaya. Aku percaya kepadamu. Na 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 na. Lagunya si Pak Eras ya. Jadi nggak cuma sekedar aku percaya, tapi pengertian mempercayai, nggak cuma percaya. Percaya itu pasif, mempercaya itu aktif. Percaya itu satu statement doang, mempercaya itu ada sebuah tindakan. Mempercayai Allah berarti kita bertindak menyerahkan hidup dan hak prerogatif yang kita miliki, yang Tuhan beri kepada kita dengan kehendak bebas yang saya punya, untuk menentukan pilihan dan membuat keputusan kepada Allah yang katanya kita percaya itu. Yang dalam bahasa aslinya Yunani berkata pisteo. Mempercayakan hidup kepada yang kita percayai. Mempercayakan totalitas kehidupan kita sepenuhnya. Nggak ada yang tersisa, nggak ada yang masih dalam genggaman kita, kepada kedaulatan Allah. Percaya bahwa Allah itu baik pada setiap waktu. Allah itu adil, Allah maha kuasa. Kalau kita menghadapi situasi, wah tiba-tiba sakit itu begitu menakutkan. Kemudian bagaimana kita berpikir, aduh bagaimana? Kok yang lain enak ya, sehat-sehat, aku kok kayak begini terus. Enggak cuma satu dan berbagai hal yang lainnya kita hadapi. Saya pernah menghadapi situasi-situasi yang begitu buruk sekali. Seorang teman menulis ketika saya masih begitu lugu. Teman kantor yang lama dulu berkata, Paulus kamu lugu banget. Begitu. Kamu tuh seperti orang yang jatuh tapi ketiban tangga. Artinya udah jatuh apes banget terus ketiban tangga lagi begitu. Jadi habis masalah ini kemudian timbul masalah itu. Dan waktu itu adalah ketika orang tua papa saya meninggal. Sementara sebelum papa saya meninggal, di bulan berapa itu ya? April kalau nggak salah. Maret atau April, Desember terakhir, saya di PHK. PHK itu nggak enak. Di saat PHK kalau saya nggak benar, bagus, nggak kenapa. Tapi di saat PHK saya di puncak karir, dalam setiap pujian yang saya terima di lapangan. Tapi kemudian di PHK dengan sebuah fitnah bahwa orang lain komplain. Saya nangis di gereja. Nangis. Inikah hadiah Natal Tuhan buat saya? Tapi setelah papa meninggal, bulan Mei gak jauh,
4-5 bulan, 4,5 bulan dari itu. Saya dapat terima panggilan. Dan akhirnya dari panggilan itu dengan tulisan tangan saya. Segera saya diwawancarai dan saya diminta segera untuk masuk bekerja. Loh, saya bilang tunggu akhir bulan. Tidak, besok kamu kerja. Kemudian di pertengahan bulan saya mulai kerja. Disitulah kemudian saya mulai menata karir. Sampai akhirnya satu ketika gedung tempat kami berkantor pindah. Dan di situ ada juga teman-teman lain, manajemen yang salah satu di antara kantor saya yang lama juga ada ke sana. Dan dia melihat sekarang Paulus berdasi. Sekarang Paulus begini. Dan saya pikir di sini saya mulai menata karir naik. Dan saya mulai mengerti. Kalau dulu saya masih tetap di sana, saya nggak memiliki kesempatan yang lebih baik dari yang sekarang. Dulu di sana saya domestik. Saya cuma bisa ke menteri-menteri, ke seknek, ke departemen ini, ke departemen itu, ke departemen ini, ke departemen itu untuk memberikan training. Membantu masalah komputer karena dulu saya di IT. Saya pernah nyordel betulin komputer. Jadi setelah saya pindah, saya dapat posisi yang bagus. 3 bulan kemudian menjadi kepala departemen. Berikutnya. Sebelum ditawarkan banyak hal yang lain. Tapi saya menolak banyak tawaran yang saya buat. Dari situ saya belajar. Setiap ada kesempatan jangan pernah ditolak. Engkau belum tahu ke depan bagaimana. Itu sebabnya juga dalam hal sikap kita dengan Tuhan. Mari kita percayakan Tuhan. Tuhan mau berkarya melalui berbagai situasi yang kita hadapi dan alami. Terserah Tuhan. Dia yang punya kedaulatan. Apapun yang dia lakukan adalah benar. Dan Tuhan tidak pernah salah. Karena itu kita akan menjadi orang yang dapat menerima dengan tulus ikhlas proses hidup yang dialami. Dan percaya bahwa semua itu pasti ada maksud dan rencana Allah yang baik bagi kita. Memandang proses hidup sebagai sarana pendewasaan dan pembentukan karakter unggul. Sehingga kita akan bisa tampil benar-benar teruji, terbukti. Saya adalah emas, bukan perak, bukan cuma sekedar batu permata, apalagi kayu, rumput kering, dan jerami. Yang terakhir ketiga, bahwa kita perlu menjadi orang yang memiliki daya tahan yang kuat, daya tahan hidup, daya tahan rohani. Dengan cara mau menerima yang buruk sebagai siklus kehidupan. Ini yang berat. Dan saya kira kalau dibilang begini nggak mau orang. Nggak ada yang mau. Siapa sih yang mau terima yang buruk dalam hidupnya? Kan selalu berusaha dan maunya yang baik-baik saja. Itu wajar. Dan itulah yang juga dihadapi oleh Ayub. Dan itulah juga pasangan suami istri Ayub dengan istrinya. Sampai istrinya ketika sudah menimpa diri Ayub ini. Udah semuanya gak ada, harta benda gak ada. Keluarga kita habis, anak-anak mati semuanya. Lu punya apa sekarang? Udah bau banget, busuk kamu. Dari ujung kepala sampai telapak kaki bisulan. Dan sekarang menjijikan, garuk-garuk. Masihkah engkau tetap setia sama Tuhan? Ayub! Udah gila lu ya? Kutuki Allahmu. Ternyata kau salah menyembah dia. Itu sesat, salah. Buktinya seperti ini. Kamu kena hukuman barangkali. Kutuki. Sampai Ayub kemudian marah sama istri. Mampukah seorang ini bisa seperti itu? Banyak suami-suami yang takut istri. Udahlah. Orang yang rohani akan berkata, kau ini bicara seperti perempuan gila. Apa kita cuma mau terima yang baik, tapi nggak mau terima yang buruk?
bocengli dong. Jadi orang kita ini nggak boleh cuma seperti itu. Hidup ini siklus. Seperti yang tadi pujian berkata. Kadang kita harus naik atau kita berada di puncak yang tinggi. Tapi kadang kita harus berada di lembah yang kelam yang sangat menyakitkan. Kadang kita bisa dipuji, dimuliakan, disanjung. Kadang kita bisa disambut dengan baik. Diperlakukan dengan istimewa. Tapi kadang-kadang kita, wah seperti apa ya? Dicuekin seperti jijik. Seperti orang yang kusta dijauhi. Dan tidak seorang pun yang ingin dekat dengan kita. Di saat seperti itu, gak mudah. Slide terakhir saya. Hidup ini bagaikan roda yang berputar. Yes, semua ini pernah saya alami. Rasul Paulus juga berkata dalam Alkitab, aku tahu apa itu kelimpahan. Dan aku tahu apa itu kekurangan. Aku sudah mengalami semua siklus kehidupan. Dan itu menempa diriku lebih seperti baja. Hidup ini bagaikan roda yang berputar. Ada waktunya kita berada di atas, ada waktunya juga kita berada di bawah. Enggak selalu kita ada di atas. Itu sebabnya penting bagi kita. Kalau di atas jangan sombong dan lupa diri. Kalau di bawah jangan putus asa, rendah diri. Daya tahan kita menentukan bagaimana kita menyikapi setiap situasi yang kita diizinkan harus hadapi. Semua orang gampang menerima keadaan yang baik, tapi ketika Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang buruk, apakah kita juga akan tetap bersyukur, tidak berkeluh kesah, dapat menerimanya sebagai bagian siklus kehidupan. Bahwa ini adalah situasi yang wajar kok terjadi. Bahwa ini seperti ini. Semua itu sudah menjadi pengalaman hidup yang saya alami. Allah menempa saya sedemikian rupa, membuat begitu luar biasa. Bagaimana dimuliakan, bagaimana menjadi orang yang begitu penting, bagaimana disambut, bagaimana diperlakukan istimewa, bagaimana. Semua sudah dialami. Bagaimana orang memfitnah, bagaimana orang kemudian berpikir buruk, bagaimana orang yang begini dan sebagainya. Semua sudah dialami. Bagaimana bertarung antara hidup dan mati, semua sudah saya alami. Satu kesimpulan ketika saya mengalami semua itu, saya belajar mengerti. Ya, untuk menyiapkan kamu untuk bisa memahami. Sebagai gembala, bisa memahami masalah orang. Akan lebih mudah ketika kita sudah mengalami. Ketimbang kita cuma bicara teori. Ketika memberi nasihat ke orang, kita sudah tahu nasihat itu adalah berdasarkan pengalaman hidup. Bersama dengan Tuhan. Mampukah kita bersyukur? Dari sisi finansial saya punya kerugian yang besar, miliaran rupiah. Kalau saudara di posisi saya mungkin sudah gila. Tapi saya bisa berdiri bahkan berkhotbah sekarang. Itu karena Tuhan yang berkata, melalui firman-Nya yang saya pegang. Segala perkara dapat kutanggung bukan di dalam uang yang kita pegang. Bukan di dalam yang lain-lain, tapi di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Makin kita mengerti makna firman Tuhan, makin kita paham, oh iya, Tuhanlah kekuatan. Nah, kalau Tuhan kekuatan, jangan jauh dari sumber kekuatan. Ketika kita punya handphone sudah mulai lemot, kan kita harus cas. Kadang saya merasa haus banget. Karena saya harus khotbah keluar melulu ngajar orang. Tapi kadang-kadang saya kok kurang diisi cas begitu. Maka saya tuh senang sekarang
punya kesempatan dengan sekarang posisi saya seperti ini, saya punya banyak kesempatan beribadah. Jadi nggak cuma hari Minggu saya ibadah, ya hari-hari lain saya ibadah. Kadang dalam pertemuan, kalau kami rapat, nggak seperti rapat di sini, kalau kami rapat, kami mulai dengan firman. Jadi ada yang firman sampaikan. Kadang sebagai hamba Tuhan, kalau saya rapat PGPI, dan satu ketika rapat, kemudian tiba-tiba di rapat itu pimpinan rapat berkata, Paulus, kamu bawain renungan ya. Loh kita nggak siap, kita nggak apa. Loh saat itu saya harus bawakan renungan. Di saat itu dalam beberapa waktu, kurang dari 5 menit harus sudah mulai. Tuhan mau apa? Ya ini namanya hamba Tuhan, nggak bisa bilang nggak sih. Harus siap setiap. Firman Tuhan harus siap setiap waktu. Lah firmannya harus ada di sini. Kalau firmannya baru kita cari, baru kita hafal, baru kalau kita ini, percuma. Nah kalau sudah ada hidup kita, apapun keluar. Kalau saudara ada firman di dalam, keluar dari perbendaharaan saudara keluar. Tuhan mau bicara apa? Sampaikan aja. Saya pernah juga seperti itu kan, yang saya pernah saksikan dari waktu yang lalu. Ketika saya cuma mau belanja di Cina, kemudian tiba-tiba karena berita-berita bahwa saya ini pendeta terdengar sama persekutuan di Cina, kemudian saya disuruh khotbah. Saya nggak pakai sepatu, wong saya pikir saya memang cuma mau belanja. Ngapain saya pakai keren-keren? Apalagi bagasi saya ketinggalan lagi. Saya harus punya pengalaman tidur telanjang karena pikir besok gua mesti pakai baju yang sama. CD-nya bolak-balik. Karena nunggu bagasi dikirim lagi ketinggalan, kan kelewatan banget. Aduh, saya dongkolnya setengah mati. Saya bayar bagasi, bukan gratis. Tapi saya butuh pakaian saya semuanya di situ. Tinggal tersisa di sini. Lah saya nggak pikir mau khotbah, saya belanja. Ke situ saya ganti cuma pakai kaos. Kaos yang sekarang saya pakai tidur dengan celana pendek. Saya bilang saya punya alasan. Duh saya nggak pantas untuk khotbah. Saya pakai begini. Jadi nggak mau ngerti. Disuruh khotbah aja gitu. Saya nggak bawa Alkitab. Dikasih Alkitab saat itu juga. Saya mau khotbah apa? Tapi sekali lagi hati yang ikut Tuhan. Ya sudah. Saya ambil pakaian celana panjang yang berkali-kali saya pakai lagi lah. Saya nggak biasa. Saya biasa nggak suka pakai pakaian yang berkali-kali. Sehari saya bisa ganti 2 pakaian. Jadi kali itu saya terpaksa. Ya pakai sendal. Saya minta maaf sebelum saya mulai khotbah. Dengan ketidaklayakan saya secara berpakaian. Tapi bukan itu maksud saya. Tapi puji Tuhan ternyata ada satu orang. Setelah usai khotbah saya baru tahu. Ada satu keluarga yang mau bunuh diri. Begitu dia dengar khotbah saya akhirnya dia datang. Dan bercerita ini orang. Ya kan? Terima kasih saya sudah dengar firman. Semua yang direncanakan tidak terjadi. Jadi kadang Tuhan punya rencana. Dan kalau kita mau dipakai, tentu ada maksud Tuhan bagi kita. Nah sekali lagi, gak usah berkeluh kesah. Semua siklus hidup ini bisa terjadi kok. Ya. Nah orang yang bisa menerima ini akan bisa berkata begini. Bahwa ternyata di saat saya gak ngerti, di saat saya nggak tahu, di saat nggak kelihatan, bukan nggak ada. Ada tangan yang tak terlihat sedang merajut hidup yang lebih baik di depan. Sebabnya lagu berkata, tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung, barulah kita akan mengerti kalau kita mengalaminya. Tangan Tuhan sedang merendah. Dia punya rencana, dia punya maksud yang semuanya akhirnya akan berakhir dengan yang baik. Seandainya kita mau menjadi tanah yang gak berbatu-batu, tapi sang penjunan itu bisa membentuk kita dengan mulus. Menjadi sesuatu yang indah di hadapannya. Mari
Firman Tuhan mengingatkan, ketika hujan lebat dan mengancam banjir, bahkan seperti air bah, Allah mengatakan diri dalam perjanjian. Aku tidak akan membinasakan manusia dengan air bah lagi. Maka dia beri tanda pelangi. Itu sebabnya ada pelangi di saat hujan. Ada sesuatu yang kadang Tuhan begitu baik seperti Bapa. Ketika kita nggak bisa, ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, maka di situ tangan Tuhan turun. Tapi ketika kita mampu merasa kuat, Tuhan menyaksikan saja sejauh mana engkau bisa bertahan. Yuk mari kita bangkit diri, Tuhan memberkati. Tangan Tuhan sedang merendah. Apa yang kau alami kini mungkin tak engkau mengerti saat yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati hingga semua yang Tuhan tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi angkat pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada
menyatukan hati berdoa kepada Tuhan, ingatlah daya tahan hidup. Bagaimana kita membangun dan menjaga pola hidup rohani yang sehat, itu sangat penting. Bagaimana kita belajar terus mempercayakan hidup kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi pribadi yang cengli, yang bukan cuma mau menerima yang baik, tapi juga rela, siap, bersedia mau untuk juga menerima hal yang buruk sebagai bagian siklus kehidupan kita. Di saat ada di atas, di saat ada di kenyamanan, jangan lupa diri dan menjadi sombong. Di saat ada di bawah, jangan putus asa, mudah menyerah, rendah diri. Tuhan melihat kita berharga di matanya. Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Ada tangannya yang sedang merendah, satu masa depan yang baik. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mereka yang ada dalam sakit penyakit seberat apapun, percayalah, mujizat masih ada. Masih ada Tuhan di dalamnya. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagian kita mengasihi Dia, cari Dia, erat berpaut, setia beribadah, berdoa, bersekutu, membangun diri. Jangan dengan jerami, jangan dengan rumput kering, jangan dengan kayu, tapi bangun dengan emas yang ditempa dan bertahan sampai akhir. Ibu Nonon akan pimpin kita dalam doa ini. Terima kasih. Kebenaran firman Tuhan yang Terima sudah kasih. kami terima. Kami mengucap syukur buat semua Terima firman. kasih. Kami mengucap syukur itu boleh menempa kami Tuhan. Saat kami mau kuat dalam segala situasi yang ada, kami harus melekat dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Sehingga manusia rohani kami kuat Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Kami boleh mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada kekuatan. Di dalam Engkau ada pemulihan. Di dalam Engkau ada perubahan buat hidup kami Bapa. Oleh sebab itu kami percaya penuh kepadamu Yesus. Engkau adalah segala-galanya buat kami. Dan di balik itu Tuhan, kami harus mau menerima, rela menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kami. Khususnya jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang kami terima Tuhan, itu baik adanya buat kami. Karena kami tahu tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang memberikan berjalan, Tuhan membuat baik pada setiap kami. Sehingga saatnya nanti, kalau rendah itu jadi, menjadi tatanan yang indah, baik di pemandangan mata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami boleh menerima pelangi yang indah. Di balik segala yang kami terima, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Yang kami boleh saksikan kepada banyak orang. Walaupun kami hidup mungkin dalam hidup yang tidak berketentuan sebelumnya. Namun pada akhirnya kami terima pelangi yang indah. Karena kami tahu Yesus, Engkau tidak akan merencanakan yang tidak baik buat anak-anak ciptaan-Mu. Semua yang terbaik yang Kau inginkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Paulus Tuhan, sebagai gembala jemaat di tempat kami. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, pewahyuan Allah terus Kau nyatakan, singkapkan segala firman Tuhan yang belum kami mengerti Tuhan. Lewat suara hamba-Mu kami dibuat mengerti. Kami dibuat lebih lagi Tuhan, untuk bisa mengerti apa yang Kau mau buat dalam hidup kami.
Berkati keluarganya, berkati semuanya Tuhan. Pekerjaannya, terutama pelayanannya di dalam mengembalakan sidang di tempat ini. Biar setiap kami boleh taat, tunduk Tuhan kepada otoritas Allah yang Engkau sudah berikan buat Bapak Gembala kami Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak cucunya Tuhan. Berkati menantunya Tuhan. Berkati semua apa yang Pak Paulus kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang Pak Paulus rindukan Tuhan, Tuhan buat kenyataan. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Terima kasih. Mari semua kita katakan amin.